Ya, selamat malam. Jadi malam ini saya akan berbicara tentang yang namanya pekerjaan di film itu ada apa aja pekerjaan di film, dan gimana cara mendapatkan pekerjaan tersebut. Gimana caranya bisa untuk kerja di film. Oke. Jadi saya akan membagikan ya, membagikan ini adalah hal yang waktu saya belajar itu saya lihat bahwa inilah yang ada di film. Director, producer, assistant director, director of photography, camera operator, assistant camera 1, assistant camera 2, gaffer, best boy, key grip, production assistant, soundman, custom man, dan art department. Nah, saya akan menjelaskan apa itu satu-satu. Apa ini director? Dan kenapa director bisa beda sama produser mungkin. Jadi director ini adalah orang yang bahasanya itu adalah bertanggung jawab untuk penampilan di film. Nah, ini adalah director. Dia yang waktu di tahap production itu dia yang kasih tahu ke aktor gimana ceritanya, gimana mereka harus ngelakuin, dan juga kepada krunya, kepada mereka semua ini, mereka sampaikan, komunikasikan apa yang mereka, ya apa dia kasih tahu apa yang perlu mereka lakuin, apa yang dia harapkan dari semuanya itu. Nah, ini adalah tugas dari director. Nah, produser ini biasanya adalah kayak biasanya produser itu dia yang ngumpulin dana, produser juga dia yang bisa juga ikut campur dalam menulis cerita, bisa dia kayak bosnya, produsernya, yang uh, yang ngurusin nanti kalau rekaman tinggal di, misalnya rekaman di luar kota, tinggalnya di mana aja, ngurusin keuangannya, makan apa aja. Nah, ini sih produser. Nah, habis itu ada asisten director. Asisten director ini adalah dia kerja di bawahnya director, kayak contohnya ngingetin directornya, kayak misalnya shot per shot itu kan waktu itu saya udah bilang kayak 1A, 1B, 1C, 1D. Seterusnya itu kayak ada waktu, misalnya satu shotnya 30 menit. Itu udah dijadwalkan, diestimasikan supaya kurang lebih dalam jangka waktu hari segini, dalam jangka waktu kayak 7 hari, misalnya udah direncanakan film ini bisa selesai. Nah, satu shot misalnya kayak untuk scene 1A itu harus selesai 30 menit. Asisten director ini dia yang ngingetin direkturnya waktunya udah mau habis, atau ya harus segera pindah. Kemudian director of photography. Director of photography ini bahasanya adalah ketuanya di bagian kamera. Waktu saya belajar film itu ada yang bilang bahwa terkadang director of photography bisa beda dengan kamera operatornya. Tapi kebanyakan director of photography ini sama dengan kamera operator. Jadi kalau dia yang director of photography, dia juga jadi camera operator. Nah, di bawah director of photography ini ada asisten kamera 1 dan asisten kamera 2. Asisten kamera ini kurang lebih mereka yang bangun kameranya, mereka yang bangun kameranya. Ada satu asisten kamera 1 ini dia tugasnya untuk kayak narik fokus kameranya itu. Kemudian asisten kamera 2-nya juga bisa untuk kayak yang ngomong, yang megang papan slide, misalnya dia bilang scene 1 alpha take 1 crack. Nah, itu dia bisa jadi asisten kamera 2. Tapi biasanya asisten kamera 2 ini dia yang lebih ke ngebangun kamera,
Asisten kamera 1 itu yang narik fokus. Misalnya kalau kamera operatornya dia megang begini, dia tekan rekam, terus dia pegang, terus yang narik fokusnya, yang ngatur fokus di kameranya itu adalah si asisten kamera 1. Dan kemudian ada gaffer. Gaffer ini adalah dia jadi kayak, bahasanya itu adalah, gaffer ini dia yang di bidang lightning. Di bidang lightning juga di bidang kayak, biasanya itu gaffer ini adalah dia kadang kalau misalnya kita lagi siang, kita mau bikin scene malam. Nah, gaffer ini biasanya bakal nutup kayak jendelanya pakai kayak kain gitu, kain hitam, biar enggak ada sinar gitu, akan dibuat kayak gitu. Dan juga dia bertugas untuk lampu. Nah, habis itu best boy grip sama key grip. Kalau key grip ini dia yang biasanya ngangkat-ngangkat, juga bantuin ngangkat-ngangkat kamera, ngangkat-ngangkat apa. Nah, kalau best boy grip ini dia juga di bawahnya gaffer. Dia ini juga paling biasanya kerjain paperwork, mungkin di mobil ambil sesuatu, bantuin gaffer untuk iniin lampu. Nah, ini best boy grip sama key grip di bawahnya gaffer. Kemudian ada juga production assistant. Jadi production assistant ini biasanya kayak buatin kopi. Nah, selain juga dia buatin kopi, production assistant juga dia biasanya suruh minta tolong ini, minta tolong itu, dia ambil ini, ambil itu. Nah, itu production assistant. Kemudian juga ada soundman. Soundman ini yang dia biasanya megang shotgun mic, kayak megang begini, udah gitu yang masangin mic, lavalier mic-nya yang disembunyiin di baju atau di mana, itu tugasnya soundman. Kemudian ini saya sebutnya custom man, orang costume man, salah, harusnya custom, COSTUME, custom, salah, ini saya bukan custom ini, tapi masih orang yang ambil bagian di kostum. Misalnya kayak ambil bagian di kostum untuk di film, misalnya biasanya dia pakein kostumnya, dia foto aktornya sama kostumnya itu, semua aktornya dia foto, kemudian untuk besoknya dia buat sama lagi. Nah, ini yang ngatur untuk kostumnya, ini adalah custom ini. Saya lupa bahasanya, saya sebutnya custom man aja. Bukan wardrobe kayaknya, saya lupa bahasanya. Sama ada juga art department, ini yang ngatur kayak misalnya gimana untuk di lokasi syutingnya yang sesuai dengan keinginan direkturnya. Ini dia art department ini, misalnya kayak dia sesuaiin direkturnya mau ada pohon atau apa, dia yang ngurus untuk itu. Nah, itu untuk art department. Kemudian kalau gitu tadi kan udah, pertanyaannya adalah gimana bisa dapat kerjaan di film. Kalau contohnya kalau di americastage.com ini, nah ini kayak untuk nyari misalnya untuk aktor dan untuk asisten kamera, ya bisa. Ntar, ntar kita cari dulu. Bentar ini. Oh, ini misalnya, bentar ini dia lagi. Oh, ini udah ada, kita tinggal pilih asisten. Aduh. Lalu.
Ya, ini harusnya bekerja tapi ya. Jadi salah satu. Nah ini kita kita bahasanya itu adalah ketok pintu production assistant. Kayak kalau misalnya contoh, saya pernah belajar film, saya boleh bantu-bantu nggak gitu. Nah, sekolah saya juga bisa kirim surat kayak oh ya Serdik telah belajar film, dia tahu tentang kasih ke production house-nya sebagai surat kayak meyakinkan, menguatkan. Kalau ini juga bisa di Lampung. Saya pikir kalau nggak pernah belajar film tapi mau buat film ya, menurut saya cara bahasanya itu adalah sukarela dulu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu jadi volunteer. Sukarela dulu, mungkin cari pengalaman berapa film sampai sampai udah banyak belajar. Kalau mereka nolak ya udah, yang penting udah dapat ilmunya, bisa ke production house lain, udah punya pengalaman. Ini juga ya, bisa juga cari production house cari dan bilang saya kalau saya udah belajar film, saya bakal bilang ya saya udah pernah belajar film, saya mau bantu-bantu, boleh nggak? Kemudian sekolah saya juga bisa kasih saya surat. Tapi kalau belum pernah, ketok pintu ya bilang aja mau bantu-bantu, tertarik dengan film, mau belajar, nggak mau suka cari pengalaman kayak ini. Ini Jakarta, gitu. Jadi itu apa namanya? Apa aja kerjaannya tadi itu dari director, producer, asisten director, camera operator, assistant camera, gaffer, key grip, best boy grip. Oh tadi ada satu saya lupa jelasin kayaknya. Ini saya tulisnya ada beberapa yang harusnya di bagian yang udah saya update di buku saya. Ada yang saya lupa tulis juga adalah, maksudnya lupa ada di sini adalah editor film. Editor film itu adalah yang nanti habis udah di bagian post production, di bagian ngedit filmnya terus bilang ya ini editannya sambil direkturnya lihat. Terus juga ada script supervisor. Script supervisor ini juga yang orang yang memperhatikan script waktu lagi syuting, dia pakai headset, dia akan pastiin semuanya berjalan dengan baik. Kemudian juga ada DIT. DIT ini adalah data management. Jadi kayak ngurus data habis dia apa namanya? Habis dia satu memory card untuk kamera sama memory card untuk sound itu udah selesai, dia catat ini yang apa aja. Kemudian nanti dia yang habis setiap kali syuting dia yang simpen filenya, dia kasih nama gitu. Dia data management juga di IT, dia yang nyimpen data gitu. Ya, jadi itu aja kerjaan-kerjaan di film dan juga cara kerja di film. Udah pasti salah satunya backstage.com. Kalau enggak bisa juga ketok pintu production house satu-satu tergantung daerahnya. Kalau di Lampung ya cari production house di Lampung apa aja, habis itu dah ketok. Tinggal bilang saya mau bantu-bantu buat film, mau belajar, boleh enggak gitu. Kalau udah pernah belajar film ya tinggal bilang saya udah pernah belajar film, saya mau bantu-bantu, boleh enggak? Terus bisa juga nanti sekolahnya pasti bisa kirim surat. Ya, jadi itu aja untuk malam ini. Terima kasih.